Oke, baik. Di video kali ini saya akan melakukan tutorial untuk database transaksi yang checkpoint. Nah, seperti biasa kita buat dulu prosedur kita. Seperti itu ya, ada di rutin. Lalu kita create new rutin baru. Kemudian seperti biasa kita besarkan dulu biar lebih enak untuk dilihat. Lalu karena kita tidak ada pakai parameter, lalu kita akan drop. Para rutin name-nya kita akan berikan nama daftar 2 orang misalnya, daftar 2 orang gitu ya. Lalu mungkin ini sama seperti yang di tutorial ya. Di sini saya mengikutinya. Begin, lalu kita start transaction. Jangan lupa kita end. Seperti biasa ya. Lalu kita akan melakukan proses insert ke tabel pasien. Seperti itu ya. Kita lihat di bagian SQL, kita insert. Lalu mungkin kita lakukan proses insertnya. Seperti itu ya. Lalu tadi kalau kita lihat kembali di tabel pasien, ID pasien terakhir itu adalah 3 ya. Maka kalau misalnya ada satu pasien yang mendaftar, maka ID pasiennya adalah 4 gitu ya. Lalu mungkin namanya adalah Hanif, jenis kelaminnya laki-laki, kemudian dia tinggal di di Batam ya, biar cepat. Nah, lalu di sini kita menambahkan save point. Ya, di sini save point kita menambahkan bahwa ini merupakan poin pertama. Seperti itu ya. Kalau misalnya nanti kita lakukan ada perintah yang di rollback ya, kita bisa menerapkan dia mau rollback ke save point yang mana. Seperti itu. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama. Tapi di sini adalah kita menginsert pasien kedua kita. Seperti itu ya. Nama pasiennya mungkin namanya adalah Tina. Kemudian jenis kelamin perempuan, tinggal di Batu Aji misalnya. Nah, lalu di sini ini kita melakukan proses rollback. Seperti itu ya. Tapi untuk proses rollbacknya kita ingin save point-nya itu checkpoint-nya ya dikembalikan ke poin 1 tadi. Seperti ini ya. Lalu berikutnya kita lakukan proses insert lagi. Kali ini ID-nya adalah ID ke-6, nama orangnya adalah Lutfi misalnya. Seperti ini ya. Laki-laki tinggal di Sekupang. Seperti itu ya. Di sini kita tidak akan melakukan proses rollback, tapi kita langsung melakukan commit gitu ya, karena kita ingin menerapkan perubahannya. Dan lalu yang di akhir, seperti biasa kita akan lakukan select bintang dari tabel pasien. Seperti itu ya. Nah, lalu kita akan melakukan proses end. Lalu mungkin kita lakukan proses go. Gitu ya. Di sini kita sudah membuat prosedur baru, namanya adalah daftar 2 orang. Seperti itu. Lalu kita lihat untuk di tabel pasien, datanya itu cuma ada 3. Dan di sini kita coba kita running ya prosedurnya. Call nama prosedurnya tadi adalah daftar 2 orang. Seperti itu ya. Lalu kita jalankan. Nah, sekarang kita lihat data di tabel pasien kita itu sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5, padahal awalnya 3. Nah, tadi untuk skenario-nya adalah seperti ini. Ada 3 orang pasien yang ingin daftar ke puskesmas kita, tapi pasien kedua itu membatalkan pendaftarannya. Sehingga ya data pasien kedua mau nggak mau harus kita hapus, atau ya mungkin kita langsung rollback. Seperti itu. Seharusnya kalau misalnya ketiga pasien tersebut itu mendaftar ya, berarti harusnya datanya ada 6. Tapi di sini datanya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang artinya kita sudah berhasil ya melakukan proses rollback-nya. Seperti itu. Jadi kalau saya jelaskan kembali, di sini kita akan melakukan proses insert gitu ya, dan di setiap insert kita melakukan save point kita. Seperti itu.
Lalu di sini pada proses insert kedua untuk pasien Tina, di sini kita menyimulasikan jika terjadi kegagalan SQL gitu ya, entah misalnya ID-nya itu duplikat gitu ya, ataupun datanya tidak ditemukan dan lain. Tapi di sini kita melakukan proses rollback saja gitu ya, karena biar simple. Nah, untuk proses rollback-nya dikembalikan ke save point yang mana? Seperti itu. Nah, save point yang dikembalikan adalah untuk save point yang satu. Seperti itu. Maka dari itu kita panggil. Rollback-nya adalah kita akan rollback ke save point pertama. Seperti itu. Jadi untuk yang kode ke-8 yang insert ke pasien kedua itu akan dibatalkan. Seperti itu. Lalu kita akan lanjut untuk melakukan proses insert data yang ketiga ya, atau yang kedua seperti itu ya. Data berikutnya lah gitu. Nama pasiennya adalah Lutfi. Nah, kemudian kita akan melakukan proses commit. Nah, yang mana yang akan di-commit? Yang akan di-commit adalah pertama data insert pertama kita, yaitu data pasien Hanif. Kemudian untuk yang Tina gimana? Untuk yang Tina akan dibatalkan karena sudah di rollback. Seperti itu. Kemudian dikembalikan ke poin pertama, yaitu poin pertama adalah untuk insert pasien Hanif. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah insert untuk pasien Lutfi. Seperti itu. Dan kedua data tadilah yang akan dilakukan proses insert ke tabel pasien kita. Kemudian ya di akhir kita melakukan select bintang untuk melihat semua datanya. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk penggunaan checkpoint. Jadi kita dapat menerapkan di titik mana nih kita ingin kembali ke posisi yang mana kita mau kembali. Seperti itu. Jadi ya kalau misalnya kita punya proses transaksi data yang besar misalnya seperti itu ya, kemudian mungkin kita punya prosesnya itu saling terikat satu sama yang lain gitu ya, kita bisa menambahkan checkpoint seperti itu agar nanti ya kita nggak perlu capek-capek kembali ke proses awal kita ngulangin semuanya. Kita hanya melakukan proses mana nih yang gagal, kemudian itu kita langkahi, kemudian kembali ke posisi sebelumnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk database transaction yang checkpoint. Terima kasih.